Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Christian dan teman kakak Kak Dede. Ya, kita akan ibadah online pada hari ini. Kita akan mempersiapkan Alkitab. Ya. Baru Uang persembahannya, Kak. persembahannya, baru duduk manis. Ya, dimatikan handphonenya, ya. Semuanya duduk manis dan menyiapkan hatinya untuk kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ya kan, Kak? Iya, kita akan bernyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Ayo semuanya bangkit berdiri. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi matahari bersinar terang dengan lebih semangat. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Anak-anak kita undang untuk bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surya cemerlang memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, kuatkanlah kami orang-orang berdosa ini. Amin. Anak-anak silakan untuk duduk. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan dari titah yang ke-8. Titah ke-8 sama-sama kita mengucapkannya. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau menggunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian hukum Tuhan untuk kita. Mari kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Anak-anak silakan duduk. Kakak, Tuhan Yesus itu baik ya. Kasihnya luar biasa buat hidup kita. Iya Kak, kita diberikan kesehatan, kita bisa ibadah online pada hari ini. Ya, adik-adik kita akan menyanyikan lagu puji-pujian, yaitu judulnya Tuhan Yesus itu baik. Pada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan selalu
Anak-anak kami undang bangkit berdiri kembali. Anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Anak yang untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak silakan duduk. Adik-adik, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan, mengangkat lagu pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang selalu menemani hidup kami hingga pada saat hari ini. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan agar seturut di jalan Tuhan, agar kami anak-anak-Mu selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, nas khotbah kita tertulis dalam Matius pasal 26, dimulai dari ayat 36 sampai dengan ayat 46. Dibuka Alkitabnya ya. Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat 46. Beginilah firman Tuhan. Di taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini
dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, pasti adik-adik sekolah minggu pernah merasakan kebahagiaan dan juga kesedihan. Betul tidak? Yang pasti pernah, ya. Kita merasakan kebahagiaan ketika kita mendapat juara, orang tua kita memberikan surprise kepada kita ketika kita ulang tahun, ada banyak hadiah, banyak datang kawan-kawan kita ke rumah, hati kita merasa senang. Nah, ketika kita sedih, pas kita menghadapi kesulitan, termasuk ketika kita sakit, kita akan sedih. Nah, ketika kita berpisah dengan orang yang kita kasihi, atau kita kehilangan orang yang kita sayangi, banyak hal yang membuat kita sedih, banyak hal yang membuat kita bahagia. Nah, demikian juga Tuhan Yesus. Dalam nas khotbah kita ini, Yesus Kristus juga pernah bersedih dan gentar. Nah, ketika ia berada di Taman Getsemani, dia bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi dia di sekolah minggu, ada 3 murid Tuhan Yesus yang terdekat dengannya. Siapakah itu? Yaitu Simon Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes. Inilah murid-murid terdekat Tuhan Yesus. Nah, mereka ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, dia di sekolah minggu, Yesus adalah Tuhan yang mengetahui apa yang terjadi kepada kita, apa yang terjadi di dalam dunia ini, dan termasuk juga apa yang terjadi di dalam kehidupan Yesus. Nah, dia di sekolah minggu, Yesus mengetahui bahwa tidak lama lagi ia akan ditangkap dan diserahkan kepada mahkamah agama untuk dijatuhi hukuman mati. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus dihukum bukan karena Tuhan Yesus melakukan kesalahan, tidak. Tetapi orang-orang tidak mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Sang Juru Selamat manusia.
Nah, adik-adik sekolah minggu, ada satu orang yang mengkhianati Tuhan Yesus. Siapakah itu? Yaitu Yudas Iskariot. Dia ini menyerahkan Tuhan Yesus kepada mahkamah agama dan juga penatua-penatua Yahudi. Dan dia menerima upah suap dari mahkamah agama itu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tidak suka kalau kita mengkhianati teman kita, ya. Tuhan Yesus tidak suka itu. Maka dari itu adik-adik sekolah minggu harus jujur, ya. Harus jujur, baik berteman dan juga jangan melanggar apa yang sudah diperintahkan Tuhan Yesus, ya. Sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus takut akan Tuhan. Itulah tandanya bahwa kita adalah pengikut Kristus. Nah, adik-adik sekolah minggu, Iskariotlah yang membantu para imam-imam dan tua-tua Yahudi untuk menangkap Yesus dan memberitahukan keberadaan Yesus di Taman Getsemani. Nah, Yesus pergi ke Taman Getsemani itu untuk berdoa, bukan untuk bersembunyi. Dan Tuhan Yesus ditemani para murid-muridnya bukan karena takut, ya adik-adik, ya. Tetapi Tuhan menyerahkan kehidupannya sepenuhnya menurut kehendak Tuhan, ya. Seturut di jalan Allah. Nah, di sekolah minggu, melalui tes khotbah kita ini, kita dapat meneladani Yesus, Sang Juru Selamat kita. Yang pertama, kita diingatkan untuk berdoa, ya. Kita diingatkan untuk berdoa karena apa? Tuhan Yesus juga selalu berdoa, ya. Yesus juga berdoa, apalagi kita orang Kristen yang disebut pengikut Yesus. Nah, berdoa itu adalah napas orang Kristen, ya. Selagi kita hidup, selama kita masih bernapas, kita akan tetap berdoa. Ingat itu ya di sekolah minggu, ya. Ketika kita bangun pagi hari, kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya si iblis lenyap dari hadapan kita. Supaya kita kuat, supaya iman kita teguh, kita harus benar-benar berdoa. Ya, adik-adik sekolah minggu, ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, di sini kita juga harus mengingatkan adik-adik kita, abang kita, kakak kita agar selalu berdoa, ya. Saling mengingatkan. Nah, dalam nas khotbah kita ini juga dikatakan berjaga-jagalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, adik-adik sekolah minggu, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya yang ikut serta ke Getsemani agar mereka tetap siap sedia dan berjaga-jaga. Nah, adik-adik, yang kita lihat dalam nas khotbah kita ini, nah di sini dikatakan ada sekolah minggu supaya kita tetap berjaga-jaga. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, dia di sekolah minggu, di sini dikatakan kita harus siap sedia. Kita harus berjaga-jaga. Nah, kalau kita lihat seorang penjaga harus senantiasa siap sedia. Dia harus bangun, ya. Tidak boleh tertidur. Nah, kalau kita lihat seorang satpam ketika dia menjaga sekolah, menjaga kantor, menjaga apartemen, nah dia ini tidak boleh tertidur, adik-adik, ya. Nah, ada banyak kita lihat satpam, ya. Nah, kerjaannya ini menjaga. Dan dia ini harus siap sedia. Tidak boleh tertidur.
Kalau dia lalai di pekerjaannya, pasti akan datang pencuri. Dan dia harus bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi. Nah, dia di sekolah minggu, mereka ini harus tetap waspada, berjaga-jaga, dan siap sedia. Demikian halnya dengan perawat ya, perawat, dokter, dan juga suster. Mereka ini kerjaannya bekerja di rumah sakit ya. Nah, mereka ini juga harus tetap siap sedia, apapun kapanpun harus bisa siap sedia. Harus terbangun ya dia di sekolah minggu ya. Nah, tidak boleh tertidur. Nah, ketika pasien datang, orang sakit datang ke rumah sakit, sudah langsung diperiksa. Karena ada yang berjaga-jaga. Karena ada yang sudah siap sedia. Nah, dia di sekolah minggu, itulah yang dikehendaki Tuhan dari kita anak-anak sekolah minggu. Harus tetap berjaga-jaga, harus tetap siap sedia. Nah, adik-adik sekolah minggu pernah tidak terlambat pergi ke sekolah minggu hanya karena telat bangun? Yang pasti pernah ya? Iya. Nah, adik-adik sekolah minggu di sini dikatakan jangan seperti itu ya. Karena Tuhan Yesus tidak suka dengan orang yang seperti itu. Karena apa? Kita lihat dalam naskah kita ini 3 orang murid Tuhan Yesus, yaitu tadi Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka ini didapati Tuhan Yesus tertidur. Mungkin karena mereka sudah mengantuk, ngantuknya sudah berat, sehingga mereka memutuskan untuk tidur. Berapa kali didapati Tuhan Yesus mereka tertidur? Sebanyak 3 kali. Nah, adik-adik sekolah minggu, di sini dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa. Ya, itu dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Nah, maka dari itu adik-adik sekolah minggu, ada juga yang seperti itu ya. Dia malas untuk mengikuti ibadah online. Masih jam 6:30, sebentar lagi. Nah, sehingga dia memutuskan untuk tidur dan tidak mengikuti ibadah online. Nah, namanya orang seperti itu adalah ya yang mengikuti si iblis ya. Ya. Dan anak-anak seperti itu tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Nah, tetapi adik-adik sekolah minggu, kita harus memberantas ya. Kita harus benar-benar waspada. Iman kita harus teguh dan kita harus melawan godaan-godaan iblis. Kalau kita lihat lagunya dia di sekolah minggu, apa dikatakan di sana? Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari sana sini, dia bilang ini itu. Iblis itu musuh kita. Nah, iblis itu musuh kita. Nah, ketika kita tergoda dengan rayuan si iblis, berarti kita sudah apa? Iya, sudah memenuhi keinginan si iblis. Nah, dia di sekolah minggu, di sini dikatakan kepada kita dalam naskah kita ini, kita harus benar-benar waspada dan tetap berdoa. Nah, ketika kita berdoa, kita jangan memaksakan kehendak kita. Tetapi kehendak siapa dia di sekolah minggu? Kehendak Bapa di surga. Jangan hanya menuntut kepada Tuhan, ya. Jangan memaksakan apa yang ada dalam hati kita, karena Tuhan Yesus tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus tahu mana yang lebih penting dalam kehidupan kita.
Karena Tuhan mengenal kita dari ujung kepala kita sampai dengan ujung kaki kita. Ya, dia di sekolah minggu ya. Tuhan Yesus mengenal kita, hati kita, bagaimana yang ada dalam pikiran kita, Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus Maha tahu. Maka dari itu jangan memaksakan kehendak kita, tetapi harus kehendak Bapa yang terjadi dalam hidup kita. Di sini kita harus benar-benar berserah hanya kepada Yesus, ya. Apapun masalah kita, bagaimanapun situasi kita, kita harus mengucap syukur, berdoa senantiasa, dan juga harus mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua kita di rumah. Ya. Apa yang sudah ditetapkan orang tua di rumah, kita harus senantiasa menurutinya. Karena ketika orang tua kita menasehati kita, berarti itu mengarahkan kita ke arah yang lebih baik lagi. Nah, ketika kita melanggar atau ketika kita tidak mau dinasehati orang tua kita, kita adalah anak-anak iblis, ya. Kita adalah anak-anak iblis. Maka dari itu, senantiasalah mendengarkan nasihat orang tua. Nah, ketika orang tua kita mengatakan kepada kita, pekerjaan kita misalnya ya, si kakak kerjanya cuci piring, nah si adik kerjanya nyapu rumah, itu harus dituruti. Nah, ketika kita melanggar berarti kita adalah anak iblis. Nah, tadi ada sekolah minggu yang Yesus inginkan dari kita supaya kita benar-benar mengingat dan melakukan yang diperintahkan oleh orang tua kita. Jangan hanya tidur terus ya, ngantuk terus. Nah, ketika dikatakan orang tua kita ibadah online, harus benar-benar mengikutinya. Nah, Tuhan Yesus tahu loh bagaimana hati kita dalam mengikuti ibadah ya. Apakah hati kita benar-benar bersih, tulus, ikhlas? Nah, Tuhan Yesus tahu. Maka dari itu adik-adik sekolah minggu, belajarlah untuk benar-benar jujur, melakukan hal-hal yang baik, dan juga senantiasa baca Alkitab, berdoa selalu, dan juga jangan kehendak kita yang kita paksakan, tetapi kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Jadilah seperti apa yang dikehendaki Tuhan Yesus bagi kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada minggu-minggu ini kita akan memasuki minggu-minggu Passion. Passion yaitu masa-masa penderitaan Yesus Kristus, dan disinilah Tuhan Yesus tersalib untuk menebus dosa-dosa kita yang berdosa ya, dosa-dosa manusia. Nah, di sekolah minggu dikatakan di sini kita harus diingatkan pada Via Dolorosa, yaitu perjalanan salib ya. Ingat tadi di sekolah minggu betapa beratnya Tuhan Yesus memikul salib ya. Nah, di sini adik-adik sekolah minggu harus mengerti bahwa kita sebagai pengikut Kristus harus benar-benar setia dan juga takut akan Tuhan ya. Takut akan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, di sekolah minggu berdoa dan berjaga-jagalah agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, kita harus bangun, bangkit, berdoa senantiasa dalam kehidupan kita untuk mengalahkan siapa? Mengalahkan si iblis. Jangan pernah memberikan peluang kepada si iblis, tetapi kita harus mengalahkannya dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang selalu menemani hidup kami hingga pada saat hari ini. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan agar seturut di jalan Tuhan, agar kami mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, agar kami senantiasa berdoa, berjaga-jaga, dan melakukan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa.
Engkau yang selalu menemani seluruh anak-anakmu sekolah minggu HKBP Sentosa, memberikan mereka kesehatan, kebijaksanaan, agar mereka bijaksana dalam setiap kehidupannya. Kami berdoa Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, apapun yang kami lakukan, dalam situasi apapun, ingatkan kami agar selalu mengucap syukur ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadilah anak yang bijak, jadilah anak yang takut akan Tuhan. Nah, sekarang kita akan memberi pujian bagi Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bernyanyi. Anak-anak, kami undang untuk berdiri. Anak-anak sekolah minggu, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami mengumpulkan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan memelihara, menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Nah, adik-adik, ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua dan kita nanti akan bertemu lagi di ibadah online minggu depan. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang doa, kita akan membuat prakarya, aktivitas ya, tentang yang berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang doa. Nah, adik-adik boleh siapkan di rumahnya, boleh kalau ada punya karton
seperti ini. Karton. Kak, atau bisa juga kertas A4 ya. Kayak kakak boleh pegang kertas A4 ya. Ya, nanti ini kertasnya dilipat dua. Ya. Lalu adik-adik menaruh tangan adik-adik di atas kertas ini, tapi di lipatannya ya. Nah, seperti ini. Tangannya sebelah mana? Kak? Sebelah kiri. Sebelah kiri ya adik-adik. Sebelah kiri ya. Kiri. Ya, baru kita ciplak ya seperti ini. Kita Kakak boleh? Ya. Kakak taruh tangannya di sini. Ya, sebelah kiri ya. Kakak lihat ke sana. Nah, biar saya gambarkan. Ya, jadi adik-adik nanti ini nempel ya. Ini kelingkingnya nempel ke sini. Nah, baru adik-adik gambar tangannya seperti ini. Ya, oke Kak, sudah selesai. Sehingga terbentuk cetakan seperti ini. Ya, adik-adik bisa lihat. Lalu setelah itu digunting. Digunting ya Kak. Ya, digunting sesuai dengan cetakannya tadi. Ya, digunting ya sesuai dengan cetakan tangan yang tadi, tangan adik-adik. Ya, nah nanti akan seperti ini. Nah, ya akan seperti ini bentuknya. Lalu adik-adik boleh tambahkan hiasan di depannya. Kalau kakak membuatnya salib, adik-adik bisa memakai kertas lipat, ya, kertas origami dibentuk salib lalu ditempelkan, ya, ditempelkan di sini. Lalu adik-adik bisa juga menempelkan foto adik-adik di bawahnya, ya. Ini di paling depan. Lalu di belakangnya adik-adik tuliskan ayat hafalan kita pada hari ini, yaitu dari 1 Yohanes 1 ayat 14b Kak. Ya, Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Oke ya, jadi ini depannya, ini belakangnya. Nah, adik-adik buka, bisa dibuka seperti ini. Lalu adik-adik tuliskan ya doa adik-adik kepada Tuhan. Ini kan kalau kakak menulisnya Rioji supaya sehat, ya anak-anaknya kakak nih. Lalu takutan kakak nih, kakak takut sekali sama COVID, jadi kakak berdoa takut COVID nih biar Tuhan menguatkan kakak. Lalu tentang sulit bagi waktu, ya jadi ini tentang kesulitan-kesulitan adik-adik sama harapan-harapan adik-adik. Bisa juga cita-cita, misalnya saya ingin jadi dokter, tuliskanlah di sini, ya, sehingga ini menjadi bahan atau pokok doa adik-adik ya di rumah. Nah, jadi seperti ini. Ya, nanti adik-adik buat ya. Oke, selamat mencoba adik-adik dan selalu berdoa.